Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridhan nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang hingga kita bisa menunaikan ketaatan kepada Allah, yaitu kita sedang melakukan puasa Ramadan, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, nikmat yang kita syukuri. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada tabi'in hingga akhir zaman. Pada bulan Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Semuanya sudah tahu dan sudah mafhum bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Itu yang pertama. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa betul Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Keduanya, bahwa pada bulan Ramadan Rasulullah selalu talaki dengan malaikat, menyampaikan laporannya tentang tahfidnya, tentang hafalannya, menyampaikan laporannya tentang tahsin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tilawahnya, bagaimana di dalam bacaannya. Sekalipun Rasulullah saja seorang jenderal, seorang presiden, dia masih sempat dan mau talaki kepada malaikat. Itu alasan kedua mengapa Ramadan disebut Syahrul Quran. Alasan ketiga yaitu seluruh umat Islam di dunia pada bulan Ramadan sangat antusias untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran di dalam sholat, di dalam zikirnya, kemudian di dalam duduk-duduknya, di dalam menunggunya. Mereka selalu ingin menghatamkan Al-Quran. Dan yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah tilawah yang kita lakukan selama bulan Ramadan atau sebelum Ramadan itu sudah menunjukkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah? Apakah sudah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121? Mari kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu Al-Quran,
Yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya, mentilawahkannya. Yatlu, mereka selalu membacanya haqqa tilawati, sebenar-benar tilawahnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi, haqqa tilawati. Jadi bagaimana cara membaca Al-Quran yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yatluna kitaballah haqqa tilawatihi. Jadi sebenar-benar membaca Al-Quran itu adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan lahjahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran biluhunil Arabi. Bacalah Quran sesuai dengan dialeknya orang-orang Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Arab. Maka kita mau gak mau, lidah kita, gigi kita, tenggorokan kita harus dibentuk untuk mengeluarkan suara dialek dengan dialeknya orang Arab. Yang kedua, yang hadis yang diriwayatkan oleh Sabit, Ibn Sabit, Zaid Ibn Sabit, Innallaha yuhibbu ayyaqra'a kama unzil, bahwa sesungguhnya Allah sangat menyintai, sangat mencintai orang yang membaca Al-Quran sesuai apa yang diturunkannya. Jadi artinya tidak boleh melebihkan, tidak boleh mengurangi, tidak boleh merubah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus sesuai dengan apa yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh merubah shin dengan sa, kalau dibaca sya, sin kalau dibaca sya itu akan berubah. So kalau dibaca sa itu akan berubah. Maka di sini kita harus belajar kembali untuk mengupdate bacaan kita. Kita tidak cukup hanya untuk mengandalkan sejak kelas TK, sejak kelas 1 atau pesantren hanya cukup 6 tahun belajar Al-Quran. Itu tidak cukup. Rasulullah saja mengupdate bacaannya setiap bulan Ramadan kepada malaikat. Maka di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 121 harus mengupdate terus bacaan kita, harus belajar tahsin, harus mengetahui makharijul hurufnya, harus mengetahui sifat-sifat hurufnya. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada bihi, kepada Al-Quran yang dibaca dengan hak-hak tilawatihnya, yang dibaca dengan sebenar-benarnya. Wa may yakfur bihi, maka apabila ingkar kepadanya, kepada Al-Quran, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita akan merugi. Disangka kita telah baik, ya berduduk lama, berlama-lama dalam membaca Al-Quran, mengejar hatam, terus menerus tanpa memperhatikan tajwidnya, tanpa memperhatikan makharijul hurufnya, tanpa memperhatikan sifat-sifat hurufnya, maka kita akan merugi. Dalam hal ini ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi bahwa orang yang merugi itu seperti apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum, katakanlah wahai Muhammad, apakah harus kami beritahukan
Apakah perlu kami beritahukan siapa orang yang paling merugi di dalam kehidupan dunianya, dalam amal-amalnya? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia dalam amalnya, yaitu orang yang menyangka perbuatannya baik tapi Allah tidak menerima. Wa yahsabuna annahum yusinuna sunna. Maka dari itu kita harus mengupdate bacaan Quran kita, harus belajar tahsin lagi, harus mengetahui lagi ilmu-ilmunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.